Halo teman-teman, ada lagi nih kaum bumi gepeng yang posting foto ini dan bilang ini tuh tidak masuk akal kayak gini. Katanya, ini adalah perbandingan jumlah semua air dan udara di bumi bila dikumpulkan. Ternyata betapa sedikit sekali udara, air laut, dan air tawar jika dikumpulkan, sisanya adalah batuan dan tanah membentuk bola raksasa. Namun itulah sains modern, kerjaan mereka hanya bisa mengelabui orang-orang agar selalu bodoh sepanjang hidupnya, agar mudah dikontrol oleh para pemilik kekuasaan. Sekarang coba, Anda buat demonstrasi menggunakan bola basket. Apa iya air yang cuma setetes itu bisa menutupi seluruh bola basketnya? Tentu tidak bisa, karena mereka hanya mengarang sekenanya. Meskipun begitu, kaum bumi bolot akan menganggap ini sebagai fakta. Intinya, kebohongan yang disampaikan secara berulang-ulang akan dianggap fakta, terlebih oleh kaum bumi bolot yang paling gampang dikelabui. Lalu aku balas videonya, padahal cukup simple loh untuk mengecek apakah ilustrasi ini benar apa enggak. Biar pada nggak bingung, mungkin aku coba jelasin sekali lagi. Gambar ini menceritakan tentang perbandingan antara ukuran bumi dengan air di seluruh bumi dikumpulin dan dijadikan bola, dibandingkan lagi dengan udara di seluruh bumi dikumpulin dan dijadikan bola juga. Sepintas kayak ukurannya tuh kecil sekali dibandingkan dengan bumi. Kalau dilihat dari gambar ini, bola air punya jari-jari sekitar 1/8 sampai 1/9 kali jari-jari bumi. Sedangkan yang bola udara itu sekitar 1/6 sampai 1/7 kali jari-jari bumi. Apa ini benar? Ayo kita cek. Yang pertama untuk bola air. Kalian bisa cek sendiri di internet berapa volume seluruh air di bumi ini. Yang kalian bakal dapatkan angkanya sekitar 1,36 miliar kilometer kubik. Dengan diketahui volumenya, kita bisa cari berapa jari-jari untuk bola air pakai rumus volume bola yang ini. Ini rumus diajarin pas SMP loh. Kalian pasti tahulah. Dan dengan rumus ini ketemulah jari-jari bola air sebesar 687 km. Lalu kita cek untuk yang udara. Kalian bisa cek sendiri juga di internet. Banyak sumber yang membahas ini. Dan dari sumber-sumber itu disebutkan kalau massa udara di bumi itu sekitar 5,5 kuadriliun ton atau sekitar 5.500 kuadrilium kilogram. Diketahui massa jenis udara adalah 1,225 kg per meter kubik. Dengan tahu massa jenis dan massanya, kita bisa cari volume udara dengan rumus ini. Dan didapatlah volume udaranya sebesar 4,49 kuantiliun meter kubik atau 4,49 miliar kilometer kubik. Dan lagi-lagi dengan rumus volume bola ini, kita bisa dapatkan jari-jari bola udara adalah sebesar 1023 km. Dan kalau kita bandingkan dengan jari-jari bumi yang sebesar 6371 km, maka jari-jari bola air itu 1/9,27 jari-jari bumi. Dan bola udara itu sekitar 1/6,23 kali jari-jari bumi. Jadi kesimpulannya adalah gambar ini tuh masuk akal. Good job! Yang ngawur siapa? Ya para pemuja bumi geprek. Karena apa? Karena mereka hanya mengarang sekenanya. Lalu hitungan yang sudah simpel dan jelas ini ternyata masih dibantah sama dia. Dan dia bilang kayak gini. Oke, sudah jelas ya, apa yang dia bilang? Dia menganggap ilustrasi ini memang benar adanya dengan perhitungan rumus jelimnya tadi itu. Saya takkan menggunakan rumus gak karu-karuan hanya untuk membuktikan sebuah logika sederhana saja. Coba Anda bayangkan saja dulu, atau mau dibuat simulasi pun bolehlah. Begini, kan 71% permukaan bumi ditutupi oleh air. Kira-kira, air yang diakumulasikan jadi sebesar cilok itu bisa nggak menutupi 71% permukaan bumi tersebut? Dengan asumsi kedalaman laut yang berbeda-beda, dari palung-palung seperti Palung Mariana hingga lautan, sungai, dan danau paling dalam. Sederhananya, Anda pencet dan pecahkan bola air sebesar cilok itu. Bisakah menutupi 71% bumi bola tersebut? Gimana? Bisa buktikan? Bila Anda bisa membuktikan akumulasi air sebesar cilok itu mampu menutupi 71% permukaan bumi, termasuk palung-palung, danau dan sungai paling dalam, saya dengan sukarela akan menutup akun saya ini. Sebaliknya, bila Anda tak mampu membuktikannya, Anda berani tutup akun Anda. Berani nggak? Ayolah jangan jadi seorang pussy, be a gentleman. Wedeh berani, yakin nih tutup akun. Dia pikir 71% menutupi bumi itu berarti airnya jumlahnya signifikan dibandingkan dengan ukuran bumi. Dia bukan yang ngitung malah suruh kita untuk membayangkan. Coba Anda bayangkan saja dulu. Oke, sini aku jelasin. Here we go again. Kalau kalian ragu dengan angka ini, angka mengenai volume air di bumi, kita bisa kok melakukan pendekatan-pendekatan yang sederhana. Sebelumnya, kita cari tahu tuh rata-rata kedalaman laut di bumi. Meskipun laut itu banyak yang dalam, tapi banyak juga yang dangkal. Dan rata-rata kedalaman bumi, kalian bisa cek di internet, sekitar 3,8 km. Lalu kalian bisa hitung luas permukaan bumi dengan rumus ini.
dan kita kalikan 71% sebagai luas laut di bumi, dan didapatkan angka sekitar 362,3 juta kilometer persegi. Kita tahu luas permukaan dan kedalaman laut, jadi kita bisa tahu kisaran kasar volumenya dengan rumus luas permukaan dikali dengan kedalaman. Dan didapatlah volumenya sebesar 1,37 miliar kilometer kubik, itu baru yang di laut. Bagaimana dengan air yang tidak ada di laut? Air laut itu adalah 96,5% dari seluruh air yang ada di bumi. Jadi kalau 1,37 miliar kilometer kubik itu 96,5%, berarti kalau 100% sebesar 1,43 miliar kilometer kubik. Dengan volume sekian, kita bisa cari jari-jari bolanya dengan rumus ini tadi, dan ketemulah angka 698,3 km. Lalu kita bandingkan dengan jari-jari bumi, dan ketemulah perbandingannya bola air 1/9,12 kali jari-jari bumi. Nggak beda jauh kan dengan data pertama? Jadi gambarnya memang masuk akal. Sekali lagi yang nggak masuk akal lah ya mereka-mereka para pengikut Darling. Karena apa? Karena mereka hanya mengarang sekenanya. Jadi gimana? Mau tutup akun? Sebenarnya dalam gambar ini tuh ilustrator ingin menggambarkan kalau air dan udara di bumi ini sangat kecil jika dibandingkan dengan ukuran bumi. Apalagi air, 96,5%-nya itu air laut, 3,5%-nya yang lebih kecil lagi itulah yang dimanfaatkan oleh umat manusia sedunia. Maka dari itu kita harus menjaga alam. Jumlah yang sedikit itu tadi bisa-bisa menjadi lebih sedikit lagi jika kita tidak merawat bumi ini. Kita bisa lihat di berita-berita sekarang kan berseliweran tentang krisis air. Ya karena air memang nggak sebanyak yang kita bayangkan, apalagi sebanyak bayangan si geprek. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Cukup segini aja dari aku. Kalau ada yang mau request mau aku bahas apa, silahkan tulis di komen dan jangan lupa follow. Terima kasih.